Sejumlah barang bukti disita setelah polisi menggeledah rumah terduga pelaku teror bom di Kampung Melayu. Tiga polisi yang gugur dalam teror bom di Kampung Melayu hari ini dimakamkan. Ketiganya mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat. Militer Filipina masih belum bisa menguasai sepenuhnya kota Marawi yang sempat diduduki oleh kelompok Maute yang terafiliasi dengan ISIS sejak Selasa lalu. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan program Prime Time News. Kami akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Robert Haryanto. Dan saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Inilah Prime Time News selengkapnya. Dua terduga pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu pada Rabu malam diketahui berinisial AS dan I. Keduanya diduga terkait dengan jaringan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan menyatakan meski telah mengantongi identitas kedua pelaku, hingga kini polisi terus mendalami dan memetakan jaringan teroris. Kapolda pun menjelaskan penggeledahan rumah di Bandung, Jawa Barat merupakan bagian dari upaya Densus 88 untuk melakukan pemetaan jaringan terorisme. Polisi juga masih terus menunggu hasil proses identifikasi dua jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan identitasnya sama dengan dua pelaku yang ia maksud. Menurut Kapolda, pelaku sengaja memilih lokasi peledakan bom di Kampung Melayu karena kondisinya sedang ramai dan mengetahui akan ada pawai obor yang melintasi Kampung Melayu. Perlu kami sampaikan, yang diduga pelaku di TKP itu ada dua diduga pelaku, kan? Nanti kan kita akan cek dengan DNA-nya. Kalau identitas kita sudah punya, kan sudah tahu teman-teman semua ya, termasuk satu dan yang kedua. Nanti kita akan cek dan DNA pembanding, baru ketahuan bahwa itu memang adalah si Mr. X, kan? Nah, kemudian dari situ kan tim kita sudah punya pemetaan jaringan. Presiden Joko Widodo mengutuk aksi teror di Kampung Melayu, Jakarta. Presiden juga menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga korban aksi teror. Saya sudah mendapatkan laporan tadi malam terkait dengan ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu di Jakarta. Dan saya sudah perintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku yang melakukan. Saya perintahkan untuk mengejar sampai ke akar-akarnya, karena kita tahu korban yang ada ini sudah keterlaluan. Korban-korban yang ada, tukang ojek menjadi korban, sopir angkot menjadi korban, penjual lapak, kelontong menjadi korban, polisi menjadi korban. Dan saya menyampaikan rasa duka yang mendalam pada para korban dan warganya, baik yang masih di rumah sakit maupun yang meninggal, terutama kepada aparat kepolisian yang gugur dalam menjalankan tugas. Dan saya menyerukan agar semua anak bangsa di seluruh pelosok tanah air tetap tenang dan tetap menjaga persatuan. Kita harus terus menjaga ketenangan, menjaga kesejukan, karena hari-hari ini kita, umat Muslim, sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa. Polisi menyebut barang bukti yang ditemukan di lokasi ledakan bom di Kampung Melayu pada Rabu malam mirip dengan bom panci yang terjadi di Bandung pada bulan Februari yang lalu.
Polisi saat ini masih merekonstruksi seluruh barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, di antaranya potongan tubuh, serpihan ransel, material yang diduga bahan bom, hingga struk pembelian panci di sebuah toko swalayan. Jenis bom di Terminal Kampung Melayu ini disinyalir mirip bom panci yang terjadi di Bandung pada Februari lalu. Sementara pelaku diduga terkait dengan ISIS, namun polisi masih menunggu hasil rekonstruksi dari Lapor. Selain itu, polisi mengaku sudah mendapatkan rekaman kamera pengawas terkait dengan ledakan bom di Kampung Melayu. Namun polisi masih membutuhkan waktu untuk merekonstruksi seluruh data dan fakta yang didapat dari lapangan. Dari jenis bomnya ya. Cuma ini termasuk ya mungkin lebih sempurna dari yang kemarin yang tidak jadi meledak itu. Alhamdulillah kita dapatkan itu CCTV, tapi masih proses, saya ingat kita masih proses penyelidikan, tentunya nanti akan didalami semua hasilnya apa melalui pemeriksaan digital forensik. Bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur menewaskan 3 orang polisi. Polisi menganugerahkan kenaikan pangkat 1 tingkat Anumerta kepada mereka. Salah satunya bagi Bribtu Anumerta Taufan Tsunami yang hari ini dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pemakaman Bribtu Anumerta Taufan Tsunami berlangsung dengan upacara militer. Bribtu Anumerta Taufan Tsunami baru 3 tahun mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian. Usai pemakaman, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana mengimbau kepada warga agar tidak takut dengan teror yang terjadi. Atas nama negara, ingatkan kepada seluruh anggota Polri dimanapun berada untuk tidak takut bertugas, untuk tidak takut dengan ancaman teroris. Begitu juga dengan masyarakat, tidak perlu takut. Say no to teroris. Jangan takut dengan teroris. Mari bersama-sama kita melawan terorisme. Jadi kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Kami Polri dan TNI bersama-sama menjaga keamanan dan kedaulatan negara. 11 korban luka ledakan bom di Kampung Melayu masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu kepolisian masih terus mengidentifikasi terduga pelaku peledakan yang berjumlah 2 orang. 11 korban luka akibat ledakan bom Kampung Melayu masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Korban luka terdiri dari 6 anggota kepolisian dan 5 warga sipil. 1 korban atas nama Bribda Yogi Aryo masih menjalani perawatan khusus di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Bribda Yogi mengalami luka di bagian wajah, tangan, kaki, dan mata yang terkena serpihan bom. 9 anggota Polri, 3 meninggal dunia, gugur dalam tugas, dan 5 sampai saat ini masih di ICU dan perawatan intensif di Rumah Sakit Kramat Jati dan di Rumah Sakit Premier. Dan masyarakat umum yang 5 dalam keadaan tenang, jadi sudah dalam perawatan dan stabil. Kamis siang korban tewas atas nama Bribda Taufan Tsunami dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pemakaman korban berlangsung secara militer yang turut dihadiri Wakapolda Metro Jaya. Bribda Taufan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang baru 3 tahun mengabdikan diri sebagai anggota Polri. Sebagai penghargaan, Polda Metro Jaya menaikkan 1 pangkat kepada korban menjadi Bribtu Anumerta Taufan Tsunami. Ya, semoga anak saya diterima di sisi Allah. Ya, ini sudah takdir. Kalau takdir kita ngumpet dimanapun, takdirnya datang. Kita tidak bisa untuk mengambil takdir dari yang di atas. Ledakan bom Kampung Melayu terjadi pada Rabu 24 Mei malam sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ledakan terjadi di 2 lokasi. Hingga saat ini kepolisian masih mengidentifikasi terduga pelaku ledakan. Tim Liputan Metro TV. Presiden Joko Widodo rencananya akan mengunjungi lokasi kejadian teror bom dan kemudian menjenguk korban luka di Rumah Sakit Polri Jakarta. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan rekan Aulia Pane langsung dari Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Marsyalina Gita dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Kita ke Aulia terlebih dahulu. Aulia, bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian? Apakah sudah ada pengamanan untuk kedatangan Presiden?
dengan kedatangan dari Presiden RI Joko Widodo ke lokasi kejadian di Terminal Kampung Melayu ini memang masih belum dapat dipastikan. Namun terkait untuk pengamanan di lokasi ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Sejak pagi tadi kami memantau memang untuk polis lain ini masih terus dipasang di lokasi kejadian tepatnya 50 meter dari tempat kejadian perkara ini. Dan sampai dengan sore hari ini warga ataupun masyarakat masih terus berdatangan, Fitri, berbondong-bondong berdatangan ke lokasi tempat kejadian ini untuk melihat secara langsung lokasi tempat kejadian ledakan di Terminal Kampung Melayu ini. Dan kami juga memantau untuk di lokasi sekitar lokasi kejadian ini tadi memang sempat flyover di Kampung Melayu ini memang sempat ditutup namun sudah dibuka kembali, dan ini memang situasional dilakukan oleh pihak kepolisian, dan begitu juga dengan arus lalu lintas di sekitar Jalan Jatinegara Barat dan juga di Jalan Jatinegara Timur serta Jalan Otista Raya sampai saat ini masih cukup ramai lancar dan jalan ini memang tidak ditutup. Kami juga memantau, Fitri, tadi ada sejumlah warga ataupun masyarakat yang datang ke tempat kejadian ini untuk menabur bunga ke lokasi kejadian ini sebagai simbol ucapan bela sungkawa dari warga atas kejadian peledakan di Terminal Kampung Melayu ini. Dan ada juga tadi 4 buah karangan bunga yang ada di lokasi kejadian dari sejumlah pihak yang berisi ucapan bela sungkawa kepada sejumlah korban yang meninggal di lokasi kejadian ini. Sterilisasi memang terus dilakukan, Fitri, oleh pihak kepolisian, yakni garis polisi dipasang dari jalur Transjakarta lalu juga di sebagian Terminal Kampung Melayu ini. Namun untuk sterilisasi sendiri ini tidak mengganggu jalannya ataupun tidak mengganggu arus lalu lintas. Dan ledakan bom yang terjadi pada Rabu malam kemarin ini memang menghebohkan ataupun sempat menyita perhatian masyarakat. Sampai sore hari ini warga masih terus berdatangan dan kami juga masih menunggu apakah memang benar Presiden RI Joko Widodo akan mendatangi TKP atau apakah nantinya akan langsung melihat korban ataupun menjenguk korban ke Rumah Sakit Mabes Polri. Saat ini masih kami tunggu kelanjutannya. Untuk sementara, Fitri, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aulia dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kita bergeser ke Rumah Sakit Polri dengan Gita. Gita, bagaimana kondisi dari korban yang berada di Rumah Sakit Polri? Ya, untuk kondisi dari ketujuh korban luka yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur masih terus dilakukan perawatan intensif oleh pihak kedokteran di Rumah Sakit Polri. Untuk keempat korban luka berada di ruang VIP Dr. Samsurya, sedangkan untuk ketiga korban luka lainnya saat ini berada di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri. Untuk ketiga korban yang berada di ruang IGD Rumah Sakit Polri ini merupakan korban yang dipindahkan dari Rumah Sakit Premier ke Rumah Sakit Polri. Namun untuk keempat korban luka yang berada di ruang VIP Dr. Samsurya, sampai sejauh ini pihak dari Rumah Sakit Polri belum bisa memberikan secara lengkap identitas dari keempat korban tersebut. Namun tadi dari pihak Kepala Pelayanan Perawatan Medis Rumah Sakit Polri menyatakan dari ketujuh korban luka ini kondisinya sudah jauh lebih stabil. Bahkan dengan pemindahan ketiga korban luka dari Rumah Sakit Premier ke Rumah Sakit Polri ini, karena kondisinya sudah stabil sehingga nantinya akan dilakukan proses pemeriksaan dan ketiga korban ini akan memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan peristiwa bom yang terjadi di Kampung Melayu kemarin malam. Fitri. Kita, apakah Anda memiliki informasi apakah Presiden Joko Widodo akan menjenguk korban luka di Rumah Sakit Polri? Iya, informasi yang kami dapatkan sejauh ini bahwa rencananya Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Rumah Sakit Polri Jakarta Timur ini untuk melihat dan juga menjenguk ketujuh korban luka yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Polri dan juga untuk melihat bagaimana proses identifikasi dari kedua jenazah yang berada di Rumah Sakit Polri ini. Informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya Presiden Joko Widodo akan tiba di Rumah Sakit Polri pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun sampai sejauh ini kami belum melihat ada pengamanan yang cukup ketat dilakukan di Rumah Sakit Polri sehingga saat ini situasinya masih seperti biasanya. Namun untuk hari ini cukup ada beberapa pihak yang mengunjungi Rumah Sakit Polri untuk menjenguk
korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Polri, baik itu dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta ada Kapolda Metro Jaya yang juga tadi sempat menjenguk 7 korban luka yang berada di Rumah Sakit Polri, serta melihat proses identifikasi dari 2 jenazah. Tadi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan sempat menyatakan bahwa untuk kedua jenazah yang berada di Rumah Sakit Polri ini berinisial AS dan I. Namun sampai sejauh ini proses identifikasi masih dilakukan oleh tim kedokteran forensik, baik itu proses identifikasi postmortem dan juga antemortem. Namun proses ini masih cukup sulit dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat bahwa 1 jenazah dalam kondisi utuh, namun 1 jenazah lainnya dalam kondisi tidak utuh, sehingga proses untuk identifikasi ini cukup sulit dilakukan. Terlebih lagi untuk pencocokan DNA harus ada keluarga, dan sampai sejauh ini belum ada keluarga yang datang ke Rumah Sakit Polri yang menyatakan bahwa merasa kehilangan keluarganya. Terlebih lagi untuk mencocokkan DNA dari kedua jenazah yang saat ini dirawat di kedokteran forensik Rumah Sakit Polri. Fitri. Baik, terima kasih Marsha kita melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta, dan sebelumnya juga kita sudah menyimak laporan dari Aulia Pane dari lokasi kejadian di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kami lanjutkan dengan informasi kepolisian terus mengejar otak dari pelaku teror Kampung Melayu.